Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama belajar lagi. Belajar tentang apa standar yang benar. Benar menurut Allah. Benar menurut Quran. Benar menurut apa yang baginda Rasulullah sampaikan. Maka kemarin kita resume kemarin daya tahan untuk sesuatu yang benar. Nah, benar ini abang kakak, panjang sekali penjelasannya gitu. Udkhulu fil silmi kafah. Masuk Islamlah kamu dengan Islam yang kafah, totalitas all out. Kok bisa begitu Ayaman? Lihat ya, ayatnya hari ini kita buka. An-Nisa, pas hari ini juz 6, 150. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusulihi. An-Nisa 150 ini bercerita tentang ada orang-orang yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah dan Rasulnya, lalu berniat untuk membeda-bedakan. Nah, ini disebut dengan sekulerisme hari ini. Sepilis, apa bang kakak? Sekuler, pluralis, dan liberalis. Tiga-tiganya itu bermasalah di cara pikirnya, lalu bermasalah dengan ucapannya, bermasalah lagi dengan tingkah lakunya. Tapi diawali oleh bermasalah gagal faham. Ada saltum, salah kostum. Ini salfah mungkin ya. Salah faham. Atau kemarin fahmun sakim. Yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Ada keinginan dari hati mereka untuk memisahkan. Kalau bahasa yang keren tuh, jangan bawa-bawa agama dong di bisnis gitu. Pernah dengar? Kalau bisnis saja bro, pokoknya kita profit. Nanti profit sharing. Profit sharing kan profit pusing. Ngapa pas untung kau hilang, waktu rugi kau nuntut? Bagi hasil yang katanya selama ini, nah ini ada Dewan Syariah. Bagi hasil itu, Ustaz Farani, untung sama dibagi, rugi sama dibagi, atau untung sama-sama dibagi, kalau rugi kau tanggung sendiri, gitu kan? Gimana bagi hasil itu? Untung rugi? Oh, faktanya enggak gitu orang-orang ini katanya bagi hasil. Hasil untung ya dia mau. Hatta yang mengatasnamakan dirinya katanya apa? Islamiyah. Apa tadi bagi hasil? Untung, rugi, sama-sama. Mana mau orang? Ramput ya? Nggak mau pasti. Fix nggak mau. Yang enak itu untung ambil sendiri, rugi kau tanggunglah sendiri. Gimana yang enak? Untung ambil sendiri, rugi kau tanggunglah sendiri. Harus salah, partner bisnis itu salah. Investor itu selalu benar gitu. Itu mantap tuh, ekonomi hantu belau namanya. Saya kan udah invest, kata dia. Nggak pernah tuh dipermasalahkan yang invest nih duitnya duit hantu, duit setan, duit iblis, nggak pernah tahu. Pokoknya dia datang bawa duit. Ayo dong bisnis. Tadinya kita bisnis 1 cabang, 2 cabang, bagus-bagus ya. Semenjak datang ghost investor ini, investor hantu belau ini, kok jadi berantakan? Coba, secara syariat kalau ditarik, ada enggak kemungkinan uang yang dibawa tuh duit haram atau duit tak jelas nih, merusak bisnis yang sebenarnya sudah running well? Ada enggak kemungkinan?
Bisa, secara syariat. Tapi selama ini yang salah selalu operator, mudharib. Saya kan investor, kamu nggak kerja benar, kata dia. Maka dari segi akad awal aja udah salah. Maka Bang Abu kalau tiba-tiba ada orang datang mau invest nasi goreng Abu, Bang Abu hati-hati. Nah, siap rugi enggak Pak gitu? Enggak selamanya untung. Bapak kan enggak tahu saya beli bawang berapa, beli ini berapa. Jangan nak minta-minta laporan keuangannya terus. Hatta tadi saya bilangnya, orang-orang yang kayaknya outlook penampilannya tuh Islamiah gitu lah gitu. Apa? Penampilannya apa? Islamiah. Itu di atasnya syar'i lagi kayaknya. Nyayaman ini lagi nahan-nahan ya. Katanya rajin ke masjid, katanya pokoknya Islamiah lah penampilannya. Otaknya profit, harus margin. Dia ndak due diligence ini bisnis akan profitable atau tidak dia bikinkan jeda ini, yarhamukallah. Maka ini selaras dengan kalimat ini. Pokoknya aku udah keluar duit, kalau keluar duit langsung semena-mena. Langsung begitu keluar duit langsung bisa ngatur-ngatur orang. Ndak kayak gitu, bro. Islam ngajarin equal. Islam ngajarin sama-sama punya positioning. Kau punya duit, tapi kau tak bisa ngoperasikan bisnis. Maka ada yang namanya valuasi. Ada istilah lagi intangible asset. Aset-aset yang tidak bisa dipegang. Apa? Pengaruh, nama besar, ide, konsep, apa lagi? Skill. Itu divaluasi kan dalam syariat Islam? Divaluasi. Artinya dua manusia ini saling melengkapi. Itu Islam. Kalau kau banyak duit, mentang-mentang kau punya duit, terus kau ngerasa kau lebih dominan daripada yang operator, ini sekuler juga. Tapi sekuler yang agak apa bahasa Islamiah gitu lah. Ya, saya udah ngempet kalau bahasa Jawa ini. Pakailah live nih. Nanti saya kalau udah kayak gini-gini asal ngomong kencang dikit nih langsung ada yang nyemprit. Prit gitu langsung. Toto sinyal bermasalah. Ada ya pokoknya tuh. Kalau enggak sinyal, ya nanti ada yang ustadz kok ngomongnya begitu. Nabi Muhammad ngomongnya lemah lembut. Iya, si paling Nabi Muhammad. Apa kata orang yang yakfuru nabillahi wa rusulihi ini? Ayo, lihat. Antum jangan ngomong ke saya, tengok ayat Qur'annya. Ayo, hafalkan lafaznya. Yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih. Ngapain sih mereka nih? Bagaimana mereka berstatement itu? Ayo, ikut saya. Yaquluna. Hafalkan lafaznya. Niatkan hafal. Ya Allah, mudah-mudahan hafal nih. Yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ayo jawab jujur. Bagaimana cara memilih yang nu'minu dengan nakfuru? Oke, fair-fairan aja. Gini. Muka antum agak blank ya, soalnya tanggal segini ini memang saldo tuh kelihatan sangat samar-samar gitu ya. Atau sudah dari tanggal sebelumnya udah samar-samar? Makin akhir-akhir gini ini makin kok kabur ya ayamannya gitu. Oleng. Nu'minu. Nakfuru. Ayo jawab jujur. Gimana caranya nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din? Marginal. Kalau margin baru kenal. Berarti kalau nu'minu itu enak, untung. Nakfuru itu kira-kira yang bahasanya mungkin tegas dan rugi. Misalnya nih, riba haram. Waduh. Kalau enggak ngutang ya kita enggak bisa hidup lah gitu. Nah, diedit sama dia. Ya kan? Kau harus tinggalkan zinamu. Jatuh cinta kepada istri orang tuh enggak benar, itu salah, itu haram. Apalagi kau jatuh cinta sama suami orang. Masya Allah, glowing banget ya. Seandainya dia jadi suami aku. Betuah raya gatal. Apa? Betuah raya gatal. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Dia akan jadikan enak untung ini sebagai prioritas untuk mengiyakan syariat-syariat yang mau dia lakukan. Apa? Ya, kalau saya nyebutnya, kalau Safana tadi bilang agama profitable, kalau ada tadi Islam marginal, kalau margin baru kenal, kalau saya nyebutnya Islam prasmanan. Apa namanya?
Jadi kayak dihidangkan gitu, lauk-lauk dalam Islam ini, ada 6.236 ayat, dia bilang, ini enak nih, mantap nih, pakai. Yang ini, ini enggak enak. Tapi kalau bilang enggak enak, bodoh saya. Bilang, ya, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Atau, dia bilang apa? Orang-orang pada pakai kok, Yang lain juga gitu kok. Dia cari pembenaran. Sampai kapan Yaman? Sampai kiamat akan ada terus kayak gini. Islam prasmanan. Buang yang enggak enak, bilang aja enggak tahu. Coba bilang. Jadi Islam prasmanan itu, kata-kata prasmanan, buang yang enggak enak, lalu argumennya, bilang aja nggak tahu. Atau bilang aja yang lain juga begitu. Sip nggak? Tutorial masuk neraka. Gini caranya. Buang yang nggak enak. Bilang aja nggak tahu. Oh, riba ya? Oh, nggak tahu saya katanya. Yang lain juga pada begini kok Ustadz. Ustadz jangan bikin ribet lah. Tinggal di hutan aja. Bayangkan Abang Kakak, 2014 saya ngomongkan tentang babi kan. Ada 1.400 produk turunan babi, kuas itu bulu babi, sampai sepatu bulu. Tahu nggak komentar orang saat itu? 2014 loh ya. Ayaman tuh masih 50 kilo yang lalu mungkin segini. Kurus. Masih pakai mobil sesekali, pakai motor masih lebih sering pakai motor. Itu orang bilang gitu. Apa dia bilang? Ustadz, kalau gitu tinggal di hutan ya Ustadz. Saya paham statement tinggal di hutan tuh ngenyek gitu. What is the meaning of ngenyek? Apa ngenyek Pak Rudi? Ngejek, menghina, ngerendahkan, istihza. Di hutan aja Ustadz. 2014 karena saya ngerasa saya harus turun dan saya sampaikan itu. Sekarang udah ada regenerasi ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Udah banyak yang narasikan. Ada GSH di berapa nih. Baru mereka baru mereka sadar. Oh ternyata fundamental yang sebenarnya saya bahas bukan tentang kuas bulu babinya, bukan tentang makanan haramnya. Tapi ada esensi yang lebih penting yaitu doa tertolak gara-gara salah makan. Ayam halal tapi tidak disembelih pakai bismillah, ini jadi masalah. Saya sayang sama Abang Kakak, pengen Abang Kakak doanya dikabulkan Allah. Jangan sampai kita nilah tak berduit, dompet kita doa tertolak. Kan bodoh 2 kali namanya. Dompet tak ada isinya. Makan haram. Doa tertolak, cuman nak naik derajat gitu loh. Tapi dikandani, gua udah kandani dia. Udah gua talking. Udah gua kandani, tapi dianya tuh very angel. Very angel, angel. Ya enggak bisa pakai daun bidara, enggak bisa pakai soft spoken. Ayaman soft spoken tuh dari 2012, 2013, 2014. Ternyata saya tidak sendirian. Ada kawan. Ada salah satu anak muda lah yang sekarang lagi pada viral. Bagus kemana-mana podcast. Timothy Ronald kan. Ditanya sama Deddy Kobuzer. Bro, lu kok ngomong gitu-gitu banget? Dia bilang, itu by design. Mas, kata dia. Maksud lu by design? Iya, kata dia. Gue dulu di awal wise banget. Gue baru muncul, kata dia, 2 tahun terakhir ini. Pakai kalimat-kalimat yang ini. Umat ini nggak bisa. Apa katanya? Masyarakat kita, bukan umat. Dia bilang masyarakat. Masyarakat kita tuh nggak bisa pakai kalimat-kalimat lembut-lembut. Gue harus hajar dulu mentalnya. Tapi gue harus buktikan. Gue kaya, gue punya uang, gue mampu. Gue bisa beli mobil yang nggak bisa mereka beli. Baru gue ngomong. Nah, kalimat dia menurut saya fakta. Apa dia bilang? Di sini mas. Di sini itu maksudnya di sini. Ya, antum tahu lah. Kenapa harus di sini? Karena di sana dia sudah bahagia dengan pilihannya. Lanjut nih. Di sini mas, kata dia. Orang miskin tuh gak punya tempat untuk bicara. Walaupun lu benar, kalau lu miskin, lu gak didengerin. Tapi kalau lu kaya, lu kentut aja jadi mutiara hikmah. Dia sih gak ngomong gitu sih, saya yang nambahkan. Maka kita kalau lagi tak berduit, jangan banyak ngomong, diam. Buktikan, berproses dengan benar. Nah, pastikan doa tidak tertolak. Jangan sampai sudah miskin, doa tertolak. Abang Kakak, kita ngomong tentang keikhlasan, kita ngomong tentang keteladanan, kita ngomong tentang perjuangan. Tahu-tahu pas kita selesai ngomong, makan kena bayarkan orang.
Langsung jatuh tuh harga dirinya. Tolong bayarkan dulu ya makan. Tadi ngomong berapi-rapi. Beda dah. Ini contoh simulasi kecil aja, simulasi. Nggak usah nunggu kaya. Antum jamu orang makan, datang, ajak makan, antum yang bayar restorannya, antum yang bayar jamuannya. Silakan makan. Makan dulu, kenyang kalau perutnya. Habis kenyang perutnya, baru antum ngomong. Jadi kita tuh harus begini, harus begini, harus begini. Ada power nggak ngomongnya? Power, bos. Balik-balik, antum kasih lagi hadiah. Nih. Keren nggak? Punya harga diri. Begitu udah selesai antum ceramain tentang perjuangan ini, toto, ya Bapak Ibu siapa yang mau nyumbang, saya ini ada yes. Habis nggak kira-kira? Itu yang saya bilang sama budak-budak, walaupun kita tak berduit, walaupun kita saldonya tuh teriak, talang, gitu ya, saldonya gimana? Jangan pernah tunjukkan kesusahanmu di hadapan manusia. Orang tak boleh tahu kau punya duit atau tidak. Orang tak boleh tahu kapan kau pegang duit atau tidak pegang duit. S3, susah, senang, stabil. Coba diulang. Tetap pakai jas. Pokoknya baju keren terus. Masalah koceknya tak tembus-tembus, mana duit ini? Kok lupa dah habis dah ya? Rasanya kok masih ada duit terus. Pakai jas kok tak berduit. Ya kan? Baju sih rapi. Lewat wangi. 3 tambah 1? Ada duit enggak tuh? Maka kalau antum lagi di bawah, jangan banyak omong, diam dulu. Ayaman ngomong, loh saya dengan izin Allah, baru nampak, baru muncul, ini kan 2 tahun, 3 tahun terakhir, apalagi setelah TikTok ini algoritmanya perang betul sama, sama Facebook dan juga Instagram, baru muncul. 2017, 2018, siapa yang tahu? Seuprit-uprit aja, dulu sosmed enggak seramai sekarang. Dan Ayaman soft spoken itu dari awal dulu. Memang desainnya gitu. Konsep saya, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Itu prinsip yang saya pegang dalam metode dakwah. Syahid, saya harus turun ke lapangan, nengok ke pasar, nengok ibu-ibu yang jual di pasar Pelamboyan, nengok penjual-penjual yang ini, nengok abang-abang yang bawa gerobak. Saya lihat perkembangan dari mulai punya 1 gerobak sampai dia punya kurang lebih 20 gerobak itu. Dia melihat market. Kan saya tengok, "Bang, dari mana ide dasarnya Abang bikin bisnis trolley ini, Bang?" Dia bilang, "Saya nengok Ustadz," kata dia. Waktu itu nengok Bang, waktu itu dia tidak tahu saya ini kan. "Saya nengok Bang," kata dia. Orang-orang tuh kalau belanja tangannya tuh sampai luka-luka gitu, nenteng belanjaan. Saya nawarkan, "Bu, mau enggak belanjaannya saya yang bawakan? Pakai Arko, tapi Ibu bayar jasanya ya." "Ah, boleh." Nah, titip yang berat-berat tuh kentang, ayam, kan sedang enggak tuh, tahu. Kalau cuma sayo, oke, ringan. Nenteng gini, nak belanja gak? Nenteng gak? Nah, dia nyawarkan jasa sewa Arko. Saya antarkan sampai mobil, Bu, kata dia. Dia ngikut. Memang secara kasat mata, jongos, anak buah tak bener. Tapi duitnya banyak. Dia bilang, "Duitnya saya tahan, Bang," kata dia. "Saya putar, belikan Arko lagi. Saya cari teman-teman saya mau, bagi hasil. Saya yang punya Arko, dia dorong. Di pasar tradisional. Syahidan. Jangan baca jurnal aja. Jangan cuma buka-buka buku, buka-buka teori. Turun ke lapangan, lihat. Itu kenapa Nabi kita yamshuna fil aswaq. Turun ke pasar. Nabi-nabi lain mungkin tidak, tapi Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah turun ke pasar, betul nggak? Umar bin Khattab ngecek kan, siapa yang susunya dicampur, siapa yang ngakalin timbangan. Bahkan ada statement Umar bilang begini, kalau kita nggak ngerti fikih muamalah, nggak ngerti cara berdagang dengan benar, nggak boleh masuk pasar. Ngeri. Umar tuh. Syahidan. Habis saya ngelihat, oh ternyata ada pesantren yang nggak bisa makan, ada pondok yang nggak bisa ini. Itu 2012, 13, 14. Saya ketemu sama anak yatim yang mau dijual sama kakeknya gara-gara kalah main judi. Itu saya temuin langsung, saya lihat sendiri. Saya lihat ada ikan yang dijemur di atas seng, di atas atap seng gitu, yang ada ulat-ulatnya. Ana anzur, ra'aitu nafsi. Ra'aitu bi'ainayya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan katanya. Bukan kayaknya. Saya ketemu sama Ustadz Kiai yang tiap hari subuh standby di pasar Pelamboyan, nunggu di depan tong sampah. Kalau ada timun dibuang, kalau ada skubis dibuang, ada wortel dibuang, diambil, dipungut, dibersihkan, direbus pakai air hangat, lalu dimasak untuk makan santri. Ra'aitu bi'ainayya, saya ketemu langsung sama orangnya, bukan katanya kayaknya. Saya temuin beliau, saya datangin, saya survei. Jadi kalau budak-budak bohong, saya bisa tahu. Maka sampai sekarang itu yang belum turun ya Wan ya. Turun ke pondok pesantren, atau jalan ke tempat-tempat yang kami udah sering ke sini Ayaman tapi tidak pernah nengok yang ini. Mana Wan? Ridwan kalau survei sama saya gimana Wan? Kalau turun sama beda apa Wan? Beda mata.
Datang saya ke pondok, baru datang tuh, baru tengok. Ah, kita di depan saya bilang, saya jalan seorang. Nanti ada ya tuh temuan tuh, nengok ini, nengok ini, nengok ini. Ada polanya semua kan? Hanya nengok piring, nasi, tengok. Nasi tak habis, ikan dah berjamur. Ini berarti udah 2-3 hari. Tegur kasih tahu, jangan kayak gini makannya. Ini air tumpah. Bikinkan tandon. Dan seterusnya lah. Syahidan wa mubasyir. Turun ke lapangan. Mubasyir, nah ini dia, berita bahagia. Maka dulu kampanye tuh, aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga, seperti ini di surga. Oh, yang mana tuh, ayo abang kakak, semua orang pernah salah, pengen soleh, ayo sini tobat yuk, tobat yuk, tobat yuk, tobat, sini. Boleh. Ayaman saya dulu masa lalunya gitu, enggak apa-apa, semua orang punya. Terbuka pintu taubat, adalah gelombang hijrah, bahasanya kan, ada hijrah fest, ada taubat fest, ada ketu fest, ada macam lah. Dah, COVID, tren berubah. Saya bilang, kayaknya aku udah harus ganti strategi dakwah. Tidak berhenti berdakwah. Saya tidak pernah berhenti berdakwah. Insya Allah mudah-mudahan sampai mati. Tapi saya mengganti metodenya. Dulu simatupang, siang malam tunggu panggilan. Apa simatupang? Bayangkan seminggu bisa pernah 3 kali. 3 kali terbang seminggu. Ke 3 tempat yang berbeda. Kalau kata orang Sambas, saya nak gile aku. Apa kata orang Sambas? Apa Bang Sam? Balik Bang, cuma tukar koper ya. Balik tukar koper terbang lagi. Sampai anak saya nanya, ya, ayah kemana lagi ya? Ya Pak Fatih masih kecil-kecil. Kemana lagi ya? Terbang lagi nak ceramah. Oh gitu ya. Tapi saya kayak hancur rasanya tuh Van. Dari sini ke bandara tuh rasa kayak hancur gitu. Ceramah apa aku nih? Siapa yang aku ceramahin? Kayak gini ke hidup tuh. Gitulah kira-kira. Saya ingat betul di eskalator. Maka saya lebih sering naik lift tuh. Kalau di Supadio, kan ada lift atau naik eskalator. Di eskalator itulah saya ngerenung sambil pegang koper tuh. Kayak gini ke hidup nih. Harus kayak gini ke ceramah nih. Jadi pendakwah tuh begini ke. Populer memang. Masuk TV, direkam orang, syuting, tapping, TV One apa semua. 2018, 2019 tuh Masya Allah. 2019 puncaknya. TV sana, TV sini, pindah studio. Rasanya tuh saja mantap lah rasanya. Februari saya terbang, itu terakhir penutup Sedekah Akbar Bandung Maret 2020, pasca itu langsung COVID lockdown. 3T, terdiam, terduduk, terbodoh. Oh, ini jawaban dari Allah nih. Tak kemana-mana kan? Diam di rumah. Nah, mulai ada Zoom namanya waktu itu ya. Zoom mulai kenalan. Kita bisa, saya bilang, enak juga Zoom nih. Cuma modal iPad, ngomong, bawah pakai sarung, atas pakai jas kemeja. Kan cuma nampak atas ya. Ngomong, selesai, naktatim bilhamdulillah, tutup. Dah, enggak perlu terbang pakai tiket pesawat. Enggak perlu, hemat waktu nih. Coba lagi. Bisa enggak kita dakwah di Zoom? Orangnya kita pilih, yang dapat linknya terbatas, terus seluruh Indonesia. Aceh, Sumatera, Sulawesi. Oh, bisa. Wah, menarik nih. Saya dalamin lagi kan. Cuman cara ngaji di Zoom supaya enak? Buka kamera dan interaktif. Nah, itulah kenapa kalau Ayaman pas Zoom tuh, diajak ngobrol kan? Itu pelajari ya, dia dari 2020 tuh saya pelajarin metodenya. Abang kakak, ayo pegang kepalanya. Itu kan kalau Zoom sama Ayaman, yang pernah Zoom sama Ayaman siapa? Coba yang online. Siapa yang pernah Zoom sama Ayaman? Ada enggak? Berapa orang sini? Siapa yang di YouTube? Ada enggak? Enggak ada? Ada pernah Zoom? Ada ya? Oh ada. Gimana rasanya Zoom sama Yaman tuh? Hadiah? Hah? Pakai safety belt. Ada ya? Enak Zoom sama Yaman. Pedih menusuk katanya. Janganlah jujur-jujur Kak, nanti orang enggak mau ikut Zoom. Soft spoken Yaman tuh. Soft spoken. Hah? Soft kan? Masukkannya tuh soft gitu. Udah dicabut. Gagangnya keluar, pisaunya tinggal di dalam gitu loh. Udah dicabut. Srek gitu. Ya. Gagangnya tinggal di dalam. Serasa lebih dekat ya kan? Tembak, tempel. Sikit tapi sakit. Oh iya kah? Jangan nakut-nakutin abang Kak. Ya, enggak, Ayaman tuh insyaallah lembut.
soft spoken, ya, soft spoken. Saya rubah metode dakwanya. Sampailah di SMK ini, saya ngerasa saya harus sampaikan, mengganti tablik akbar, seminar hotel, syuting sana, syuting sini, seminar sana, seminar sini. Ini saya ganti dengan SMK ini. Ayaman kami pengen pencerahan, ambil lampu 200 watt. Seolah kok cerah sekali habis itu. Sekolah kami perlu ini Ayaman, ambil video saya, tonton aja. Ayaman kami mau ini tentang galau-galau Ayaman, nggak usah mahal-mahal ke hotel. Kau tonton aja tuh Arigato, kau tonton itu seni mengobati hati yang luka, seni mengobati hati, perjalanan 90 hari di ruang kehidupan. Tonton tuh muntah-muntah kau nontonnya. Nggak duit Ayaman yang bayar Ayaman, nah pakai wifi tetangga ya. Nonton itu YouTube channel ada 1561 video. Itu sampai apa darahnya keluar warna biru, kuning, hijau, biru daun Bang Abu. Namanya biru daun. Tahu enggak Bang Kakak biru daun? Nih warna karpet ini namanya biru daun. Apa warna karpet ini? Ini namanya biru daun kan Bang Abu? Tanya Bang Abu. Ada yang enggak nyambung ya? Lama sekali loadingnya. Biru. Sampai pernah saya waktu itu ikut mengisi Zoom ibu-ibu sosial apa tuh? Sosial apa namanya gitu lah. Jadi qadarullah dia tuh foundernya, penggerak komunitas itulah. Saya ngomong tembak terus kan. Wah, hajar, tusuk. Perempuan begini, waktu itu Crazy Rich ala Rasulullah gitulah. Judulnya tuh, Crazy Rich ala Rasulullah. Saya bilang, siapa yang ngasih judul nih? Saya bilang. Rasulullahnya tidak dapat, kau jadi crazy malah tidak rich, saya bilang. Richnya tidak dapat, crazy-nya yang ada. Siapa yang nyuruh gini? Oh, saya kasih fakta nih. Terus apa kata suami? Saya udah tutup kamera. Qadarullah masih ikut on. Saya pamit, belum saya matikan. Memang waktu itu enggak keluar. Tiba-tiba ada komentar lah. Apa kata suaminya? Mah, kata suaminya. Siapa yang ngisi tadi itu? Ustadz siapa namanya? Kan ambil nyuper. Dia pegang ini, suaminya di sebelahnya lagi nyuper. Mah, katanya, siapa yang ngisi tadi itu? Boleh bikin lagi, biar aku yang bayarin, katanya. Bagus tuh kajian-kajian kayak gitu, kata dia. Kan istrinya kena cincang. Dia bilang, aku mau ngomong tak berani kan, tidur di luar. Kena blokir rekening ya kan. Nah, kalau ustadz yang ngomong, kamu kan dengerin, kata dia. Sampai suaminya bilang gitu. Nah, abang kakak yang baik, yang rahmati Allah, antropologi, kondisi geografi negeri kita ini, membuat orang tuh santai. Contoh, ada yang mancing di bawah rumah. Rumah pakai rumah panggung, buka papan satu, masukkan cacing, turunkan mancing. Dapat ikan enggak? Dapat abang kakak. Orang tuh bisa bilang, lagi santai kawan. Gitu. Ada enggak? Bisa di sini lagi santai kawan. Berduit tak berduit, ngopi. Lebih bagus beli rokok daripada SPP sekolah anak. Yang fenomena yang saya tulis waktu itu saya pernah sharekan ke grup kan. Makan tiap hari mie instan belah 4. Telur potong 8. Tapi bapaknya tiap hari beli rokok. Yang disuruh beli rokok anaknya. Nah, jadi duit 20 ribu, 30 ribu itu lebih baik beli rokok daripada beli makan anak. Daripada gizi anak. Cuman orang tua ini nanti di hadapan Allah. Udah ya? Kok jadi kesini kita ngomong nih? Nah, yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ini abang kakak, inilah yang hari ini lagi kita lawan. Lagi kita coba dengan resume sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Daya tahan untuk sesuatu yang benar. Apa? Daya juang untuk sesuatu yang besar. Daya suai untuk hal-hal yang strategis atau teknis. Tadi di Munzalan kok kunut terus. Kunut itu bukan kunut biasa. Kunut itu kunut nazilah. Maka nanti abang, ustadz-ustadz yang imam, tambahkan kunutnya jadi kunut nazilah. Kenapa kunut nazilah? Sejak awal genosida itu, Munzalan setiap subuh, sholat subuhnya pakai kunut nazilah. Mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Karena belum mampu kasih yang lain. Mau kirim rudal belum bisa, kirim nuklir belum bisa ya. Kirim doa, mudah-mudahan ini sampai. Lemah kita sadar, tapi kita boykot. Kita tidak minum minuman yang jelas-jelas mensupport Israel. Air mineral, nih, Ayaman air mineralnya ini.
Insya Allah bebas afiliasi, Ayamin minum yang ini. Airnya artesian water, kedalaman 7. Natural artes, teknologi Jepang. Makanya ada logo itunya, G Water. Ayaman minumnya ini. Dah. Tuh produk-produk yang di display di atas meja nih, ini yang produk yang insya Allah Ayaman pakai semuanya. Minum susu, British Propolis, Stevie Pro, Vitabas, ini produk yang memang Ayaman minum. Ini bukan iklan, bukan promosi, ngasih tahu Ayaman minum ini gitu. Yang jadi daily consumption saya, konsumsi sehari-hari saya. Ini standby di mobil, di rumah, lagi safar, di mana-mana Ayaman minumnya ini. Cari nanti, udah banyak jual kok. Ayaman minumnya ini. Ya, dah clear. Daya suai. Ketahui mana yang usul, mana yang furu'. Kemarin kita diskusi tentang membandingkan sholat versi 4 madhab. Misalnya kayak Imam Malik ketika takbiratul ihram atau bersedekap itu, ada yang begini, ada yang di samping. Bahkan ada yang di madhab Imam Malik itu kalau sholat sunnah, itu dia bersedekap, kalau sholat wajib dia lepas, di samping aja. Segitu banyaknya dan berbagai macam perbedaan. Contoh, di sholat subuh. Kalau madhabnya Maliki, itu kayak Ustaz Abdul Somad kan pernah di Maroko. Maroko tuh ada yang mazhabnya Maliki, rata-rata ya di Maroko. Maghrib. Nah, itu kalau kunutnya ya di Maliki itu, misalnya minal jinnati wan nas rakaat kedua, ya di Maliki itu kunutnya setelah minal jinnati wan nas sebelum ruku itu baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Kapan baca kunutnya? Sebelum ruku. Itu mazhab Maliki. Bayangkan kalau ustadz-ustadz yang belajar di Maroko, Maghrib, belajarnya dari syekh-syekhnya pakai mazhab Maliki, pulang ke Indonesia, memaksakan mazhab Malikinya. Apa kata orang kampung? Langsung, subhanallah, sesat. Aku tidak mau lagi jadi makmum. Yang fanatik dan ta'assub sama Syafi'i, akan menganggap sholat itu tidak sah. Padahal itu perbedaan mazhab, bukan beda akidah. Kan tidak belajar, tidak pernah baca, fanatik buta, maka orang lain, jamaahnya pasti bubar. Tuan Guru cerita sama Ana belajar langsung kata Tuan Guru, sama syekh-syekh yang pakai mazhab Maliki, dan subuh mereka pakai kunut, tapi kunutnya sebelum ruku. Kita kapan kunutnya? Ustaz, antum dulu belajar di pondok. Kapan kunutnya? Setelah ruku kan? Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait. Nah, itu Imam Malik sama Imam Syafi'i. Sekarang, muridnya Imam Syafi'i. Siapa? Siapa murid Imam Syafi'i? Imam Ahmad bin Hambal. Atau mazhabnya namanya Hambali. Udah? Imam Ahmad bin Hambal sholat subuhnya berkunut enggak? Tidak berkunut. Tapi satu hari, satu masa, Imam Ahmad bin Hambal bermakmum kepada seorang imam yang pakai mazhab Syafi'i. Lalu Imam Ahmad bin Hambal ikut mengangkat tangannya. Betul tak? Kan ditulis di kitab-kitabnya tuh. Jangan pura-pura lupa lah. Nah, abang kakak, ada orang baru belajar seujung YouTube. Coba bilang. Gimana belajar fikihnya? Seujung YouTube. Lalu dia katanya inilah yang paling betul, paling benar. Begitu imamnya sholat subuhnya pakai kunut, dia tidak angkat tangan. Dia tidak ikut aminkan, seolah-olah mungkin, hati-hati ya video saya jangan dipotong-potong setengah-setengah nih, seolah-olah mungkin dia menganggap Allahumma hdina fi man hadait, tidak amin, wa afina fi man afait, tidak amin lagi. Aku tidak mau aminkan, aku kan tidak pakai kunut. Ayaman, tidak pakai kunut sama kakak. Sikap fikih saya dalam sholat subuh, saya tidak berkunut. Tapi bukan berarti ketika saya bermakmum kepada yang kunut, saya tidak angkat tangan, saya ikut aja angkat tangan. Pernah waktu itu dilema, ingat betul saya, Tuan Guru ngetes saya, di Karimata, sholat subuh, saya tahu Tuan Guru pakai kunut, Ustaz Abdul Somad. Ana disuruh imam kan. Tuan Guru antum, enggak, Ustaz Lukman aja. Karena saya tahu di belakang nih makmum saya pakai kunut, budak-budak nanya, tumben Ayaman pakai kunut subuhnya. Saya bilang, di belakang ada Tuan Guru. Apa? Kunut nazil waktu itu ya? Saya ambil kunut, adik-adik waktu itu ya? Oh iya, pernah ikut waktu itu, di Karimata. Ya pakai kunut. Daya suai ya bang kakak. Pentingnya belajar. Maka kalau yang ilmunya seujung YouTube tadi, cuma nonton 2 menit ya, habis sudah bikin kesimpulan dah dia. Kuota tersendat-sendat. Ditambah parah lagi, Van. Ditambah parah lagi. Yang benar, yang tahu ilmunya, diam semuanya.
Enggak berbunyi. Enggak, apa? Apa itu kunut nazilah Yaman? Masya Allah, tabarakallah. Kunut nazilah itu kunut yang ditambah dengan doa-doa untuk mendoakan orang-orang muslim, muslimat, mukminin, mukminat, doakan persatuan umat Islam, ditambah dengan doa-doa kekuatan untuk daya juang, daya tahan umat Islam, supaya jangan mau dipecah belah. Dan kita mendoakan musuh-musuh Islam itu, orang-orang yang tidak suka sama kebaikan, kebenaran itu, supaya Allah yang menjadi zat yang akan menyelesaikan mereka. Karena janji Allah begitu di Quran. Zoharul haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran pasti menang, kebatilan pasti musnah. Tapi kalau di sosial media mereka bilang mereka yang paling surga. Mereka yang paling surga. Ayaman udah sering kena debat? Sering. Sering kena omel-omel kan? Sering. Kenyang dah Ayaman, kenyang. Kok Ayaman tak berdebat? Tak kuasa. Apa yang Ayaman akan sikapi kalau mereka ngajak debat? Kau benar, aku salah, aku minta maaf. Udah selesai. Fokus cari karya yang lain. Maka kalau saya ketika ada sebuah, apa bahasanya, isu atau sebuah, apa bahasanya mungkin, perdebatan atau sesuatu lah, itu saya nanya sama orang yang saya anggap tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan kata Allah di Quran surah Al-Anbiya itu. Saya tanya, Ustaz, saya bilang, ini nih permasalahan usul atau furu sebenarnya. Lalu karena beliau ahli usul fik, beliau ngerti tentang fikih, dia bilang ini furu. Ada qaulul tsani, ada qaulul tsalis bahkan. Jadi ada 2 qaul, bahkan ada 3 qaul. Pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3. Oh, ya sudah. Ayyuhum ahsan Ustaz. Ayyuhum ahsan. Di antara 3 pendapat ini mana yang paling rojih? Rojih itu artinya yang paling mendekati kebenaran. Kata beliau, ana rekomendasikan yang ini. Tapi Allah a'lam bishawab, kalau ana lebih yakin dengan ini karena dalilnya banyak yang mendukung begini. Oh yaudah, kita pakai yang ini saja, sikap fikihnya kita begini. Klik. Kepala dingin, hati dingin, mulut dingin. Tapi kalau ilmu yang see you tadi itu, seujung YouTube, see you kan? Ilmu see you tuh, ya udahlah. Makanya emang enggak mau pernah. Ya dibilang ustadz bid'ah, ustadz syubhat. Biasa. Nanti kasih beras, hilang syubhatnya, hilang bid'ahnya. Dah. Terakhir penutup, ada satu ayat menarik. Bagaimana orang tuh milih-milih agama. Bagaimana orang tuh betul-betul marginal tadi itu. Saenae dewe. Saenae dewe. Ketika kita sholat di musola bandara, kita akan menemukan cara sholat berbeda-beda karena beda negara, beda caranya. Betul, Komuas. Mau lihat lagi perbedaan yang paling banyak di Masjidil Haram. Oh, macam-macam. Ada yang sambil ngangkat telepon. Nah, itu enggak benar. Kalau yang angkat telepon itu salah ya. Itu enggak sholat. Abang kakak kadang-kadang diajak serius, dia bercanda malah serius ya. Suka tak konek otaknya. Memang kalau saldo bermasalah tuh gitulah dia. Yuk buka 958. Penutup nih, ayat penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayatnya Baitul Mal. Ayatnya Adam, Mas Jati, Ompi. Ini ayatnya Baitul Mal nih. Safanani ini ayatnya. Ayo, wa minhum may yalmizuka fis shadaqat. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Ma makna yalmizuka? Ilmaza, iltamaza, yaltamizu, atau ilmaza, yalmizu, almaza, yulmizu. Mencela. Yalmizuka fis sadaqat. Apa kata dasarnya? Lam, mim, zai kan? Lamaza. Mayal mizuka fis sadaqat. Ada yang mencela engkau Muhammad dalam pembagian sedekah, zakat atau rampasan perang. Bagaimana mereka mencela Rasulullah? Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Baca terjemahannya. Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka senang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, dengan serta merta mereka marah. Oke, yuk kita hafalkan kaidahnya. Ini kaidahnya 958. Yuk. 958. Yuk. Dikasih nyengir, enggak dikasih nyinyir. Gimana kaidahnya?
Ini kaidah 958. Boleh tempel di ruang mustahik kalau berani? Nggak boleh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nggak boleh. Ini untuk belajar muhasabah, introspeksi ke dalam. Ayo, apa kaidahnya 958? Dikasih nyengir, nggak dikasih nyinyir. Coba kalau tak dapat jatah, berisik, dapat komisaris langsung, ya. Begitu kena pecat, tak jadi dana turun, baru dia ngomong lagi, oh iya memang dia itu kurang ajar ini. Kapan dia bunyi? Oh itu tak dapat. Oh itu dapat ya senyap lah. Itu Ayaman kan masukkan tuh di skenario film Sahdu kalau kita ingat. Apa hukumnya judi? Kalau kalah haram, kalau menang ya enak lah. Itu kan sindiran. Nonton tak kita film Sahdu yang makan nasi goreng? Mas, kata si tukang nasi goreng. Itu kan sengaja kita bikin skenario gitu kan untuk menggambarkan nasihat itu bisa datang dari mana saja. Mas, kata si tukang nasi goreng, judi itu haram loh. Apa kata dia berdua nih? Ini bapak tukang nasi goreng, bukan penceramah, bukan ustadz. Ya kan? Ya kalau rugi, kalau kalah ya haram pak, kata dia. Tapi kalau menang ya enak lah, kata dia. Itu sindiran sosial. Betapa arogannya orang itu tidak mau terima nasihat. Walaupun nasihat itu benar, tapi dia tidak mau terima. Karena tidak sesuai dengan nafsunya. Kadang-kadang nasihat datang dari tempat-tempat yang tidak kita sangka-sangka. Ada orang kita telepon, atau langsung negor kita, ente begini, itu. Terima kasih kita, jazakumullah khair. Berterima kasih benar-benar. Ada yang mengingatkan kita. Ya kita salah, kita akui, kita minta maaf. Selesai. Ya saya salah, saya minta maaf. Udah. Itu kebenaran dalam Islam. Dah. Ya beberapa dari tadi ngomongkan baju ya. Ini baju ayam. Ini baju Ayaman, ini baju second, lelong. Tahu lelong? Do you understand lelong? Ini kalau dirupiahkan 90.000 rupiah. 90.000 second. Ayaman beli waktu itu berapa puluh ringgit, 15 ke berapa ringgit pokoknya gitu. Beli di Kucing. Dah. Nanya beli di mana Ayaman? Second, lelong. Dah. Puas kita. Nanya aja lagi. Udah tahu apa mereknya? Apa mereknya? Casio. Apa Casio? Dikasih orang. Ayo, dikasih nyengir. Enggak dikasih nyinyir. Begitulah hari ini. Fakta atau fakta banget? Dam, berani Dam tempel Dam? Di ruang mustahik Ustaz Fanani? Kaifa? Langsung kena bubarkan Baitul Malnya. Dikasih nyengir, enggak dikasih nyinyir. Dah. Baik, begitu Abang Kakak, Ayah Bunda, saya pamit dulu. Mohon doanya hari ini Ananda Fayat, anak saya nomor 3 tuh wisuda ya, udah lulus SD-nya, insya Allah akan melanjutkan ke proses pembelajaran dan belajar selanjutnya ke jenjang yang mudah-mudahan lebih baik. Tolong doakan ya, doakan anak saya Fayat dan anak-anak yang lain, kan itu kan anak biologis, anak-anak Ayaman yang lain masih banyak nih. Anak-anak ideologis dimanapun seluruh Indonesia yang juga katanya hari ini wisuda, yang akan melanjutkan lembaga pendidikan, ada yang mau masuk pesantren, ada yang masuk pondok, tolong doakan. Semoga ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat ya. Jadi anak-anak yang soleh-solehah ya. Abang kakak yang mungkin lagi fight, lagi berjuang untuk nyarikan biaya sekolah anaknya, lagi menyiapkan daftar ulang, ada yang sampai jual mobil, jual motor, jual tanah. Ya, Masya Allah, tabarakallah untuk sekolah dan pendidikan anak. Semoga Allah mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang banyak. Tolong dikirim doa ini Ayaman mendoakan siapapun yang sedang berjuang ya untuk membiayai pendidikan anaknya dengan uang yang halal. Ayaman doakan semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak, halal berkah. Ayaman tahu rasanya jadi ayah, Ayaman tahu rasanya jadi orang tua yang pengen anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Semoga di jenjang-jenjang selanjutnya anaknya bisa belajar dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri pada Allah, lembaga-lembaga pendidikan yang menyajikan, yang menyiapkan, bahkan ada yang beasiswa dan segala macam. Semoga Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak berkah, menjadikan lembaga pendidikan tersebut, pondok pesantren tersebut, sekolah tersebut menjadi tempat-tempat yang diberkahi, diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, Fira, Farah, Fayat, Fatih, doakan juga mama saya Wawa, ibu saya di Lampung dan kami keluarga besar Masjid Kapal Muzalan. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.